merupakan versi yang agak lebih milenium, karena sebelumnya kan di tahun 74 udah ada tuh pasang Canon ini, agak kedorong kali. Saya copot ternyata. Untuk skornya mungkin kita bisa coba bantuan alat ini. Nah, kali ini gue akan review satu figur yang dulu mungkin kalian biasanya lihat dari lini SAM. Cuman bisa nebak sendiri lah, kalau SAM kan biasanya lebih berhubung dengan keju ya gitu lah. Tapi kalau ini bukan kejunya, lebih ke weapon atau mekanik. Nah, itu lebih jadi kayak robotnya. Nah, kali ini kita akan nanti gue akan review karakter dari Kiryu. Ini adalah SOC GX 103. Ya, di sini mungkin kelihatan ya, GX 103 ini adalah Mecha Godzilla. Ini salah satu senjata yang diciptakan untuk melawan Godzilla waktu itu. Nah, ini karakter ini diadopsi dari filmnya Godzilla versus Mecha Godzilla tahun 2002. Itu masalah filmnya rilis Desember 14 gitu ya. Jadi ini figur Godzilla ini merupakan versi yang agak lebih milenium, karena sebelumnya kan di tahun 74 udah ada tuh. Nah, ini karena Godzilla-nya di 2002 dibikin lagi Mecha Godzilla-nya, dan ini merupakan tipe yang ke 3 masalah MSZ 3 ya. Lebih apa namanya, kalau fungsinya tuh lebih ke heavy armor gitu. Cuman ini bukan yang awal, bukan yang terakhir. Nanti ini yang masih awal-awal gitu. Jadi dia kalau yang awal itu dia Mecha Godzilla-nya tahun berapa ya, lupa ya, tapi beda bentuknya, nggak kayak gini, agak lebih gemuk. Nah, ini kalau ini udah proporsional, udah lebih mirip banget sama kayak Godzilla sendiri di lawannya 2002 gitu. Oke, SOC-nya ini rilis bulan Mei kemarin, akhir Mei 2023. Nah, harganya kurang lebih waktu itu yennya itu 35.000 yen, 35.200 yen ya sama pajaknya gitu lah. Mungkin kalau di sini ada harga lokal bisa ya 4 jutaan ke atas lah gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan desain artbooknya. Di sini kalian bisa lihat dari figur Mecha Godzilla udah ada logo badai dan tulisan WC3-nya. Untuk bagian belakang ini ada contoh beberapa pose dan gimmicknya juga. Di sini juga tulisan tingginya sekitar 23 cm dari segi meter. Kalau kalian pernah punya SAM itu sekitar 175-an ya, 175 mm, berarti sekitar 18 cm. Sekarang kalau yang SOC-nya ini 23. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung review figurnya ya. Ini dia SOC GX 103 Mecha Godzilla Kiryu. Orang lebih sering nyebutnya sih Kiryu sih daripada Mecha Godzilla-nya, karena emang Kiryu itu apa ya artinya gue lupa, tapi memang lebih gampang enak disebut sih dibanding Mecha Godzilla, karena punya ciri khas tersendiri nih untuk Mecha Godzilla ini gitu ya. Oke, sebelum kita review figurnya, kita lihat kelengkapan yang lain ya. Ini kan ada si Kiryunya sendiri, mungkin di dalam part boxnya sebentar. Oke, ini beberapa partnya. Di sini ada bagian yang tadi, bagian mata. Ini ada yang warna agak kuningnya agak lebih gelap. Ini kalau salah yang fase dia error apa lupa. Ini yang ada merah-merah. Ini pada saat dia marah kalau salah. Ini ada juga part untuk kabelnya. Ini nanti dipasang di bagian belakang siku tangan, berhubung di connect nih kalau nggak salah ke pinggang apa ya. Oh enggak ke satu weapon armor ada sendiri. Terus ini ada blade ini nanti ada armor yang nanti bisa ngeluarin ini, tempel itu. Nah, ini bagian gimmick terkecilnya yang tadi ini bisa diganti di part yang bagian pundak sebelah kanan ini nanti sini. Iya benar kanan, posenya gini soalnya dibalik. Oke, terus di sini juga ada ini yang dibilang heavy armor, itu sebenarnya lebih ini ke Canon-nya ini sebagai dia sebenarnya kayak jetpack juga, kayak bagian di belakang nanti, tapi dia juga Canon gitu. Terus nah ini yang berikutnya, nah ini armor yang buat di tangan.
Ini ada laser, tapi nanti yang lihat tadi tuh pasangnya di sini, nanti bagian sini itu. Dan ini terakhir ada bagian yang damage part misalnya, battle damage-nya. Ini bagian dada. Ini nanti kalau di filmnya kamu kalau pernah lihat, ini yang pas dia udah kena blast dari senjata Godzilla, hancur. Terus ini juga ada bagian part tangannya yang putus. Jadi kalau kalian pernah lihat SAM-nya tapi yang versi terbaru, ini juga ada part seperti ini juga gitu. Cuma kalau yang di SAM-nya dia warnanya nggak pure silver seperti ini, tapi agak sedikit dark sedikit, ada cloud-cloudnya gitu. Memang dalam kondisinya memang sebagai battle damage gitu. Dan terakhir ini bagian untuk base-nya gitu. Ini dan base, ini yang buat di belakangnya gitu. Oke, figur SOC kali ini nih banyak bahan untuk SOC kali ini materialnya terdiri dari 3 unsur ya, ada ABS, PVC sama diecast. Cuma kalau dari segi diecastnya nih kayaknya sih ada di kaki ya, karena memang biasanya nih memang buat stabilisasi. Kalau misalnya buat berdiri segala proses ini masih oke. Makanya kalau ya nanti bisa kita lihat ini cara artikulasi ini kelihatan banget ya gitu loh. Karena kalau ABC atau PVC kan dia lebih fleksibel ya, join segala macam, jadi lebih gampang digerakin. Kalau dari kepala ini kan artikulasinya bagus, menengok kanan kiri. Cuman karena mungkin ini secara desain ada kabelnya di sini nih, jadi mungkin menolehnya juga nggak full. Sebenarnya kalau di filmnya juga nggak bisa muter-muter, nggak. Ini beda sama yang di SAM ya. Jadi menolehnya pun juga agak sedikit minim gitu. Terus bagian bahu ini mungkin karena robot ya, jadi memang nggak dibikin agak melebar atau tinggi bahunya, jadi memang hanya batasannya ya nggak nyampe 90, mungkin 80 sementara. Terus kalau tangan, joint sikunya ini juga meletok di sini, nggak dibikin double joint sepertinya sih. Untuk artikulasi tangan, jari ini cuma hanya bisa muter seperti ini aja. Terus bicepnya dia masih bisa diputar. Nah ini untuk lengannya nih, untuk diayunkan nih. Nah ini ya, jointnya recet nih. Tuh, kedengeran kan bunyi. Ini enak guys kalau buat pose-pose yang hold-nya agak lama. Wah, copot. Ya sih, emang ini bagian ini bisa copot sih nanti, karena kan ada bagian battle damage sih. Nah, sip. Nah sementara kalau untuk bagian perut ini memang untuk SOC ini beda sama dengan SAM ya. Dia untuk diputar ke kanan kiri pun juga sangat dikit, mirip kayak yang di kepala tadi. Nah, ntar balik lagi ke perut, ini cuma bisa seperti ini. Ya kalaupun dibikin tegap dada pun juga mungkin nggak bisa banyak, karena bagian belakangnya juga ini terpengaruh sama bagian part dorsalnya tuh, jadi mentok. Dia emang desainnya emang nggak bisa maksimal kayak di filmnya sih. Oke, lanjut di bagian dada ini bisa dibuka. Nah ini nanti jadi canonnya. Nah dibagi begini 3 ya, nanti bisa nyala bagian sininya. Nanti kita coba dulu. Oke, lanjut ke bagian kaki. Nah ini agak kerennya di sini nih ada kabel ya. Benar keren kayak aslinya gitu mirip. Tapi memang jadi akhirnya pergerakannya agak jadi terbatas gitu. Jadi kalau digerakkan juga harus hati-hati, takutnya kabelnya copot. Karena plastik sih. Nah dengan digerakin juga mungkin nggak nyampe 90, 45 lah persisnya kali ya. Ini kemudian join lututnya, join dengkulnya. Ini kan juga nggak banyak bisa diginiin. Untuk cover dengkulnya nih masih bisa ada artikulasi juga, masih bisa dimainin. Ini buat menyesuaikan dengan pose bentuk pose kakinya. Kemudian di bagian telapak, nah ini agak beda kalau dibanding SAM-nya. Dia masih bisa adjustable. Ini kayaknya agak sedikit banget sih rumit, terutama untuk menghadap telapaknya disesuaikan miring ke kiri atau kanannya.
Kemudian kalaupun dibikin agak jinjit juga mungkin nggak bisa terlalu banyak, karena emang desainnya mah nggak ke situ sih. Untuk yang bisa ke depan, arahin ke kiri ke depan, juga ke arahnya ke depan sedikit. Ini kayak cuma buat arah menapak mau jalan seperti ini gitu. Oke. Nah, yang bagian istimewanya mungkin di sini untuk karena dia SOC. Nah, bagian buntut ini lumayan lebih bagus dibandingin versi SAM-nya. Fleksibilitas joinnya tuh lebih sesuai kayak aslinya lah tuh. Tekuk ini bisa sampai di dalam tuh. Jadi kalian juga ya tetap harus hati-hati sih, tapi setidaknya ini lebih mirip kayak filmnya tuh. Gua bisa seperti ini buntutnya. Kalau di SAM kalau salah nggak bisa deh, nggak bisa terlalu dalam seperti ini gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Kita tes cara masang-masang beberapa part itu di figur ini ya. Ini yang part pertama ini kita keluarin dulu. Yang bagian back, kita mulai dari bagian atas. Ini bagian matanya. Cara buat gantinya ini tinggal ditongkel sedikit di bagian dekat pelipis mata. Tinggal digoyang-goyang sedikit gini, cokel. Nah, bisa agak longgar. Nah, bisa copot seperti ini gitu loh. Nah, di bagian sini ini ada tombolnya. Tombol yang buat nanti menyalain matanya gitu loh. Dan kebetulan nanti kalau butuh bagian ini udah ada baterainya ya. Nanti kalau mau nyopotin ini masalah bisa dicopot nih kepalanya. Jadi kalau buat diganti atau nggak baterai begini diamankan supaya dia nggak bocor, bisa lah nanti. Ini kalau misalnya kita geser dikit, nyala kan? Nah, sekarang kita coba pasang lagi. Ini bagian yang tadi pertama. Keren kan? Terus kita ganti lagi yang ke berikutnya. Ini yang versi dia marak nih buat dan buka mulut sekalian. Nah, terus terakhir ini warna kuningnya agak lebih orange sih sebenarnya, lebih ke orange ya. Ini kalau salah pakai namanya dia reboot atau apa gitu. Jadi gitu cara cara ganti bagian part bagian atas. Bagian dadanya mudah aja, ini tinggal sedikit tarik kayak sedikit digoyangin bagian ini, ada pegangan nih, ada bagian pinnya yang bisa kita pegang, goyang yang ini terus copot. Nah, dan copot. Nah, di sini bagian baterainya ini harus pakai obeng dulu, ntar dibuka. Ini baterainya mau saya LR44 ya, ada 3 biji. Terus kemudian di dekat sini dia ada tombolnya nih, yang buat aktifin nyalanya apa enggak. Jadi kita coba aja ya. Ini kita naikin ke atas. Ini ada tanda titik ini buat on-nya, yang ke bawah itu off-nya. Dan kita tempel, balikin lagi, tempel juga mudah. Ini kita buka bagian chest-nya. Oke, nah untuk mengaktifkannya ini ada tombol di sini. Nah, nyala. Nah, ini nyalanya nggak kedap-kedip ya, karena memang kalau di filmnya itu dia gini, pada saat dia warna kuning itu dia menghimpun powernya dulu sampai akhirnya terkumpul besar di bagian dada, baru nanti birunya tuh baru dia blasting sinarnya gitu, riam kanannya gitu. Itu oke, ini gimmicknya kita tutup. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian armor tangan. Oke, ini ada part yang harus kalian hati-hati juga. Ini bagian tengah ini gampang copot. Ini nanti memang harus dilepas pada saat nanti mau masang kabelnya gitu ya. Tinggal ditarikin doang, pasang lagi. Oke, ini bagian seperti ini. Ini nyangga doang sini, nanti kalau buat tempel di base. Jadi untuk memasang di sini kita harus copot dulu. Seperti ini, copot. Kemudian di bagian sini, ini siku kita tempel. Klik ini aja. Nah, baru tadi yang kabel tadi. Nah, ini kabel wire-nya juga bahannya bagus, jadi bisa kita bentuk sesuai apa yang kita mau.
Oke, gini. Nah, ini bagian ini itu nanti nempelin kanan, sementara yang bagian sebelah sininya tuh nempel di bagian pupuknya di sini nih. Tuh. Ya. Nah, bagian sini nih. Kita buka ya. Tarik. Tempel ke sini. Oke, seperti ini jadinya. Terus kalau film juga nanti kanannya ini lasernya ini nanti bisa ngeluarin blade. Jadi blade ini kita tempel di sini. Di bagian sini ya. Boleh kelihatan. Tinggal selipin aja sih, kemudian tekan down. Nah, seperti ini gitu. Jadi keren kan? Mantap. Mantap. Nah, ini agak lumayan nih sekarang bagian backpacknya atau nggak lebih ke jetpack. Jadi untuk mencopot kita untuk memakai ini ada dorsal yang harus kita copot supaya nanti bisa masuk sini. Di sini udah kelihatan. Ini kalau kalian lihat ada bagian ada 3, 1, 2, 3 ya. Jadi ini ada dorsal yang harus kita lepas. Jadi ada 3. Ini kalau di sini ada 1, 2, 3 gitu ya. Ini harus kita cepat dulu gitu. Dan hati-hati ya, di manualnya juga disebutin untuk nyepot partnya ini harus sangat berhati-hati karena bagiannya itu kayak ada pinnya itu kayak dari bagian diecast tapi lembek. Jadi kalau nggak hati-hati dia bisa pocel, overshoot patah, udah nggak bisa nempel lagi di situ. Caranya ya tetap digoyangin sedikit sambil ditarik. Pelan-pelan. Nah, ini nih bagian sangat sensitif. Jadi harus hati-hati ya kalau nariknya sama goyanginnya. Ya, jadi bagian ini harus hati-hati. Di sini udah kelihatan posisinya dia memang agak serong. Jadi ini bagian ininya udah diatur, jadi jangan sampai kebalik juga masang terus jadi akhirnya terpaksa terus bikin patah gitu. Jadi hati-hati ya. Ya, itu sebagian dorsal sebelah sini, di sebelah kanan ya. Ini juga harus hati-hati. Nah, ini ya. Bagiannya juga posisinya udah disesuaikan dengan bentuk badan, jadi harus hati-hati. Cuman ini lebih aman sih, maksudnya dia ada pegangannya lebih tebal dibanding yang tadi yang pertama, tapi tetap juga harus hati-hati. Udah kebuka semua ya, ini juga bisa digoyangin sedikit ya buat adjust nanti pada saat masang Canon-nya ini agak kedorong kali. Saya copot ternyata. Bang harus copot kali ya, ini waktu enggak? Coba dulu ya, mungkin lebih amannya mungkin copot dulu. Oh ya, di bagian Canon ini juga ada klipnya juga nih, bagian hitam, nah juga harus hati-hati. Jadi menyesuaikan pasangnya. Oke guys, pada saat kalian nanti masang, ini harus hati-hati ya. Ini ada posisi dorsal dengan flip yang ke bagian jetnya ini. Jadi jangan sampai dia ketekan. Jadi posisinya itu posisi dorsalnya ini harus ada bagian harus di dalam keadaan bagian dalam, sementara flipnya ini bagian luar. Jadi jangan sampai berselisih ya, kalau nanti ketarik atau apa, jadi akhirnya nggak bisa klik masangnya gitu. Dan ini kita tekan. Oh, ini enak lepas tuh. Jadi emang benar-benar nempel deh. Jaraknya ini nggak ada, jadi memang harus hati-hati gitu. Mantap kan? Nah, ini bisa ditekuk ke depan. Nah, kan? Jadi memang kalau pas di filmnya nanti dia ngeluarin spinner juga di sini sih. Cuma sayangnya di bagian di SOC kali ini yang ini nggak ada part bisa nyala, padahal kalau part Canon versinya kan dekat lagi, mirip-mirip film makin mendekati movie-nya nih. Sekarang kita lanjut ke bagian damage part.
Untuk bagian damage part ini kan ada dua, bagian tangan kanan, terus bagian dada. Gitu, oke. Sekarang kita mau pasang bagian damage partnya. Mungkin di pertama kali mungkin kita coba ya bagian dada yang agak lebih gampang ya. Nah, jadi ya sama aja seperti kayak sebelumnya. Ini juga tinggal tarik aja sih. Tapi harus nonton juga. Congkel sedikit. Nah, ini kill. Dan klik. Oke. Nah, caranya juga nih sebenarnya ya tetap harus hati-hati karena dia juga ada apa namanya? Ada join yang tetap harus hati-hati kalau ada part yang bagian bisa patah juga karena ini masih istilahnya plastik ya. Tetap kita tarik. Nah, agak mudah sih. Nah, di sini juga nanti kalau masang harus hati-hati karena bentuknya ya. Ini bukan lebih garis aja tapi agak sedikit trapesium jungkang kiri. Dan turun. Udah. Oke, ini bagian dalam sini ada flipnya sedikit, ada lidahnya sedikit ke atas. Jadi harus hati-hati ntar kalau masang lagi. Oke, sekarang kita bagian sepatu kita pasang. Nah, di sini kalau kalian lihat juga bagian lubangnya juga menyesuaikan ya dari bentuk part flipnya tadi. Kelihatan? Belum ya? Nah, nih kalau kita lihat, ya kan? Gelap ya. Yaudah. Ini ada bagian sebenarnya kayak keteknya yang penutup ketek. Ini di sini. Kita tempel dulu. Ini baru kita pasang. Nah, sip. Oke, seperti ini. Ya, jadi bagian damage partnya itu emang di sisi sebelah kanan karena pas lagi melawan Godzilla dia kena X-ray-nya di sebelah sini nih. Zona ray-nya itu. Cakep ya? Ini memang detailnya benar-benar menyesuaikan dengan movie-nya ya. Gitu. Sekarang kita lihat stand base-nya yang udah kita rakit. Jadi sini simple sih ngerakitnya, ada partnya nih cuma ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang bagian depannya tinggal di flip aja masuk ke sini. Terus yang bagian belakangnya juga ada sambungan yang tadi kita bisa masukkan ke sini juga. Ya, terus yang terakhir nanti ini bagian tengah. Terus ini nanti ada bagian armnya nanti buat cannonnya. Nanti tinggal flip gini, masukin gini aja, tekan. Oke. Sekarang kita coba pasang si Mechagodzilla-nya kiri. Jadi yang tengah ini lebih cenderung sebenarnya kayak buat si Mechagodzilla bisa duduk sih. Jadi masih ada kelihatan ada gapnya kan. Nah, tapi kalau kakinya, nah ini bisa ada kelihatan gapnya kan. Jadi kalau misalnya memang mau didudukin, ini harus di ke depannya sedikit kakinya seperti ini. Gitu. Tapi nggak perlu lah. Ini kan udah termasuk oke. Oke, terus untuk yang ini buat taruh si cannon. Nah, ini ada bagian yang cover yang buat nutup bagian bawah ini. Tadi yang buat nempel di belakang. Jadi harus kita tutup dulu. Lari-lari gitu kemana-mana. Ini di bagiannya agak sedikit coak ya. Jadi ini khusus untuk bagian sebelah sini. Jadi jangan sampai kebalik. Kemudian kita tinggal tekan. So, sini saja. Gitu. Hup. Nah, terus tinggal gini deh tangannya. Udah kayak main apaan nih. Nih. Ya. Tada. Ini bisa diputer-puterin. Jadi seperti itu guys ya fungsi dari stand base ini. Dan terus ini sebenarnya juga ada beberapa bagian di samping nih, ada lubang-lubang ini sebenarnya bisa buat naro si armor yang di kanan-kanan tadi yang blade itu ya. Ini bisa kita tempel-tempel aja sini buat ngelengkapin gitu loh. Oh ya, gue ada satu hal lagi yang mau gue tunjukin sebentar ya. Ini harus cepet pasang tangan. Bentar. Tadi cat. Ini bagian tadi. Sini nih.
Oke. Oke, ini ada apa? Kalau tadi di bagian part ini ada bagian kecil kayak bentuknya kuku seperti ini ya. Ini fungsi sebenarnya tadi buat nyongkel sih. Ini juga ada bagian flip yang agak runcing sedikit di dalam ini. Ini sebenarnya buat dibuka di sini nih. Ya, ini harus dikorek sedikit. Nah, seperti ini. Jadi kalau di filmnya itu ini ada jetnya juga di paha. Ini harus copot, diangkat dulu. Ya kan? Nah, ini bisa digerakin kanan kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau di filmnya ini dia buat lompat atau apa tuh ke depan, ke belakang tuh pakai ini dia, jetnya. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih untuk figur SOC kali ini sesuai dengan harganya itu masih worth it ya. Walaupun plus minus lah, kurang-kurangnya masih ada beberapa sedikit, tapi cara detail, artikulasi, painting, terus sama gimmick-gimmicknya itu masih ya sesuai lah, masih worth lah gitu loh. Terutama bagi kalian yang benar-benar pecinta dengan Mecha Godzilla Kiryu ini gitu, karena nih dari bentuk desainnya itu memang paling menarik dan lebih mirip dan si Godzilla itu sendiri gitu. Jadi kalau mau di komparasi apple to apple, wah ini cocok banget kalau misalnya. Kalau mungkin kalian pernah lihat tuh kayak ada fotonya dibikin sisi kanan sisi kirinya gitu kan, Pak Godzilla sama Kak Kiryu gitu. Nah, desainnya oke gitu untuk SOC kali ini. Untuk skornya mungkin kita bisa coba bantuan alat ini. Nah, kira-kira berapa ya menurut kalian? Kalau menurut gua sih ya sebentar ini dulu. Kalau saya tuh enggak ya, nggak mungkin ya 1 ya, 3 mau. Skornya seperti ini berdasarkan masukan dari media-media yang lain ya gitu loh. Ini aja review SOC kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Kakak Coklat juga. Dan jangan lupa nonton video-video figur yang lain, dan nyalakan juga lonceng supaya nanti kalau ada video review berikutnya kalian dapat notifikasinya secepat mungkin, yang paling update gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Rifa dari Kota Coklat. Bye.